tentang haul. Tentang haul ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zakata fi malin hatta yahul alaihi al-haul." Tidak ada zakat untuk harta sampai berlalu 1 tahun, 1 haul. Dan perhitungan haul mengikuti kalender Hijriyah bukan Masehi. Jangan sampai kita ngitung belum Februari, belum Januari. Karena ada selisih hari antara Masehi dan Hijriyah. Selisihnya berapa? Selisihnya berapa hari? 11. Selisihnya 11 hari. Apa dalilnya? Wala bisu fi kahfihim berapa? Wala bisu fi kahfihim salasumi'atin illa Ashabul Kahfi itu tinggal di guanya salasumi'atin 300 tahun tambah 9 tahun. Berarti konversinya 300 tahun Masehi itu sama dengan 309 tahun Hijriyah. Makanya kalau itu dibuat rata-rata 1 tahun sama dengan selisihnya 11 hari. Baik. Dan satu pelanggaran kalau dia menggunakan acuan zakat pakai Masehi, karena nanti bisa menunda pembayaran zakat selama 11 hari. Karena itu dia harus perhatikan zakat berdasarkan Hijriyah agar tidak terjadi penundaan zakat. Kemudian tentang bolehkah membayar zakat sebelum haul. Sebelumnya tolong bedakan ini. Membayar zakat sebelum haul dengan membayar zakat sebelum nisab. Dalam ibadah itu ada sebab, ada syarat. Ada sebab, ada syarat. Apa bedanya? Kalau sebab adalah sesuatu yang jika ada menyebabkan ibadah itu disyariatkan. Tapi kalau syarat, sesuatu yang jika terpenuhi ibadah itu wajib dilaksanakan. Baik. Sebab adanya sholat duhur adalah masuk waktu duhur ketika matahari tergelincir. Tapi syarat sholat duhur, nah itu ada banyak. Misalnya salah satunya adalah yang wajib adalah mereka yang baligh. Baik. Sekarang kalau ada orang yang dia punya sebab tapi tidak punya syarat, boleh nggak melakukannya? Diperbolehkan. Kalau dia syaratnya syarat wajib. Misalnya ada orang yang sudah masuk waktu duhur tapi dia belum baligh. Boleh nggak sholat duhur? Boleh, dan sholatnya sah. Ada kafaroh sumpah. Kafaroh sumpah. Sebab kafaroh sumpah adalah sumpahnya. Sebab kafaroh sumpah adalah sumpahnya. Jadi kafaroh itu Anda ibaratkan seperti benda yang menggantung. Ketika ada orang yang bersumpah, benda yang menggantung ini terpasang di atasnya. Kalau dia melanggar, jatuh. Berarti sebab adanya benda yang menggantung tadi adalah sumpahnya. Kamu bisa bertahan, benda ini bisa bertahan kalau kamu nggak melanggar sumpah. Kalau kamu melanggar sumpah, benda ini jatuh. Itulah kafaroh. Berarti keberadaan kafaroh baru muncul ketika orang bersumpah. Sehingga boleh nggak orang menjatuhkan kafaroh sebelum membatalkan sumpah? Dalam arti begini, ada orang yang bersumpah X, kemudian dia punya keinginan, kayaknya saya kok berat untuk bertahan, mau saya batalkan. Boleh nggak dia membayar kafaroh dulu, baru dia membatalkan sumpah? Ya?
Dibatalkan dulu atau bayar kafarah dulu? Dibatalkan dulu, biar kafarahnya jatuh. Jawabannya, selama sebabnya sudah ada, diperbolehkan. Makanya dia boleh membayar kafarah dulu baru membatalkan sumpah. Dan itu pernah dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersumpah A, kemudian beliau melihat ada yang lebih baik daripada mempertahankan sumpah ini. Beliau bayar kafarah dulu baru sumpahnya dilanggar. Dan itu sah-sah saja. Karena yang penting sebabnya sudah ada. Jadi yang gantung ini sudah ada, tinggal dipangkas turun, selanjutnya sumpahnya dilanggar. Baik. Karena itu ada dua yang perlu kita bedakan, haul dan nisab. Sebab wajibnya zakat adalah memiliki harta 1 nisab. Kalau orang sudah punya harta 1 nisab, berarti zakat itu tergantung di atasnya. Begitu haul, jatuh dia, menjadi kewajibannya. Sehingga haul adalah syarat wajibnya zakat. Jatuh jika sudah 1 haul. Karena itu membayar zakat sebelum nisab berarti membayar zakat sebelum waktunya. Karena dia belum ada yang menggantung di atas. Makanya ulama sepakat tidak boleh membayar zakat sebelum nisab. Sehingga kesalahan mereka tadi, setiap dapat gaji 5 juta keluarkan 2,5%. Dapat uang sekian juta keluarkan 2,5%. Ini belum dihitung sebagai zakat. Dengan sepakat ulama. Kenapa? Karena sebabnya belum ada. Sama dengan orang sholat duhur sebelum masuk waktunya. Atau orang yang bayar kafarah sumpah sebelum dia bersumpah, sebabnya belum ada. Bisa dipahami ya? Nah, ini ada keterangan dalam ensiklopedia fikih Mausu'ah Fiqhiyah. La khilafa bainal fuqaha fi adami jawazit takfir qabla al-yamin. Tidak ada beda antara ahli fikih, antara ulama, enggak bolehnya kafarah sebelum bersumpah. Karena berarti mendahulukan hukum sebelum ada sebab. Sebagaimana mendahulukan zakat sebelum memiliki 1 nisab, atau seperti sholat sebelum masuk waktunya. Karena sebabnya belum ada. Sudah? Kemudian kalau mendahulukan zakat sebelum haul, setelah nisab boleh tidak? Menurut Malikiyah dan Zahiriyah ini dilarang. Karena berarti belum masuk syarat wajibnya, enggak boleh. Sementara zakat adalah ibadah dan baru boleh ditunaikan jika sudah memenuhi syarat wajibnya. Kalau pendapat jumhur membolehkan bayar zakat sebelum berlalu 1 tahun sebelum haul, karena zakat adalah kewajiban bagi harta sehingga boleh disegerakan sebagaimana menyegerakan pembayaran utang sebelum jatuh tempo. Anda berkewajiban nyaur utang ketika kapan? Ketika utang, bukan ketika jatuh tempo. Berarti sebab adanya membayar utang adalah utangnya atau jatuh temponya? Bisa dipahami ya? Ada sebab, ada syarat wajib. Utangnya ini sebab. Saya utang 1 juta, maka uang 1 juta menggantung di kepala kita. Selama 1 tahun, begitu masuk 1 tahun del jatuh, menjadi kewajiban kita. Boleh nggak itu kita pangkas lebih dahulu, biar jatuh dulu terus kita bayarkan sebelum masuk jatuh tempo? Nggak boleh. Kamu utang 1 tahun, kalau belum 1 tahun nggak saya terima. Boleh? Boleh, kecuali bank ya. Kalau bank kena penalti. Ini anehnya bank, Pak. Bayar lebih cepat disalahkan. Saya bayar lebih cepat disalahkan, telat disalahkan, bingung. Baik. Dan ini dalil bahasanya bolehnya mendahulukan zakat sebelum haul. Jadi karena alasan tadi, yang benar zakat boleh didahulukan sebelum haul.